Mutiara Fajar bersama dengan Bapak Kiai Zubair Rahman. Tanya jawab seputar agama Islam Paramita Suaragiri. Tentunya yang pengen ikutannya mau tanya, monggo silakan ke Facebooknya Suaragiri atau kirim pertanyaan ke Facebooknya Suaragiri atau ke Instagram @suaragiri_fm. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yai sehat Yai ya? Alhamdulillah Yuri. Mudah-mudahan semua mitra sehat semua. Sehat semua. Tidak ada yang terkena corona. Harapan kita ya. Yang sudah terkena mudah-mudahan sembuh, cepat sembuh ya. Ini Abah Suhadi Betoyo. Iya. Menanyakan masalah hukumnya kalau kita itu makan dan minum berdiri ya. Oh iya. Hukumnya makan dan minum sambil berdiri itu makruh ini. Makruh ya? Makruh. Abu Bakar pernah bersabda, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyasroba qaima. Rasulullah melarang orang-orang Islam minum sambil berdiri ini. Lalu ada sahabat yang tanya, "Fahal akala, bagaimana kalau makan sambil berdiri?" Abu Bakar jawab, "Wa huwa asyaddu." Sing kaya ngono iku luwih nemen. Minum saja ndak boleh berdiri apalagi makan. Nah karena itu kita kalau diundang resepsi prasmanan supaya hati-hati ya, habis ambil makanan cari tempat duduk, jangan sambil berdiri ya. Jadi yang penyelenggara resepsi itu harus menyiapkan tempat duduk ya? Menyiapkan tempat duduk. Biasanya kalau resepsi itu kan tidak ada tempat duduk ya? Biasanya ya. Nah karena itu disediakan ini tempat duduk. Jadi kalau undangannya 250 atau 500 ya kursinya sejumlah itu ini. Kursinya bukan 50 ya? Iya. Jadi makan dan minum itu kalau kita itu berdiri itu kurang baik ya. Makruh. Makruh hukumnya. Makruh itu kalau dikerjakan tercela, kalau ditinggalkan mendapat pahala. Gitu ya. Suaragiri FM. Suaragiri FM. 95 FM Suaragiri Probolinggo, 103,7 Suaragiri Malang dan 98,4 Suaragiri Surabaya. Mitra Suaragiri, saya Yudi mengajak mitra-mitra tercinta Suaragiri ngaji bareng di Mutiara Fajar bersama dengan Bapak Kiai Zubair Rahman, Bu Haja Umi Domas Yai. Yang pastinya ini bersanding dengan Abah Fadlan. Setelah maghrib Yai, saya ini kan habis sholat maghrib itu tidak turun sampai isya Yai. Oh iya. Apa yang harus dikerjakan Yai? Kalau sholat itu sholat apa? Terus dikira apa itu Yai? Nah itu bagus sekali habis maghrib. Sholat maghrib tidak turun dari musola, terus menunggu isya itu baik sekali. Apa yang dikerjakan selama kita menunggu itu tadi begini, sholat awabin tadi 6 rakaat ya. Habis sholat awabin masih ada waktu, bacalah surat Yasin ya, Yasin biasa atau Yasin fadilah. Jadi habis sholat maghrib kalau tidak turun sampai isya, sholat sunnah awabin itu dikerjakan ya. Dikerjakan. Terus baca Yasin. Atau ngaji Al-Quran begitu ya? Ngaji Al-Quran, baca tahlil untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Ini ada Bu Nadifa Yai. Iya. Saya minta doanya Yai. Ya. Sholat itu Yai, habis sholat fajar itu Yai. Habis sholat fajar. Itu kan sebelum sholat subuh kan sholat fajar dulu. 2 rakaat. Nah itu kan ada doanya, itu doanya apa itu Yai? Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
Robba Jibrila wa Mikaila wa Israfila Allahumma inni a'udzubika minan nar. Allahumma barik li fi dzurriyyati wa la tadurrahum wa fikhum fi ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Begitu. Gitu ya. Ya. Ya itu doanya itu apa sih artinya dan kegunaannya untuk apa ya? Doa itu artinya ya Allahumma robba Jibrila, ya Allah Tuhannya malaikat Jibril, wa Mikaila dan malaikat Mikail, wa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan Tuhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni, ya Allah sungguhnya aku a'udzubika minan nar, berlindung kepadamu dari siksa api neraka. Allahumma barik li, ya Allah berkailah saya. Allahumma barik li wa dzurriyyati dan keluarga saya. Allahumma barik li, Allahumma barik li wa dzurriyyati. Apa tadi ya? Lupa. Jadi Allahumma barik li wa dzurriyyati. Diulang dari pertama ya. Apa? Ya. Allahumma barik. Allahumma robba Jibrila wa Mikaila wa Israfila wa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Allahumma barik li wa dzurriyyati. Allahumma barik li wa dzurriyyati. Nah kok ya. Lupa kalau begini. Ya kok saya pernah dengar begini ya. Ya bagaimana? Itu berkaitan dengan sholat fajar itu doa untuk mendapatkan dunia seisinya itu ya. Sholat fajar 2 rakaat itu ya. Hadisnya rakaatil fajri khairun minal ardi wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu pahalanya lebih baik daripada bumi dan seisinya. Jadi kalau kita itu melaksanakan sholat sunnah fajar itu lebih baik bumi dan daripada seisinya. Bumi dan seisinya. Gitu ya. Jadi kita harus menantikan sholat subuh itu harus jangan sampai khodok gitu ya. Oh jangan sampai kodok, nanti kan tidak bisa sholat fajar. Sholat subuh sekarang 6 duha. Jadi diusahakan subuhnya jangan sampai kodok, bisa sholat fajar. Kalau sholat sunnah fajar itu kita akan maksudnya lebih baik melaksanakan sholat sunnah fajar dapatkan bumi dan seisinya gitu ya. Lebih baik bumi seisinya ya. Baik daripada bumi dan seisinya. Ini apa kusen? Benowo ya? Benowo. Saya itu kan sering baca sholawat nariyah sih. Apa sih ya kegunaan sholawat, saya tidak ngerti ya. Tapi sering baca sholawat nariyah ya. Sholawat nariyah itu fadilahnya besar juga ya. Insya Allah yang rajin baca sholawat nariyah itu ditakdirkan oleh Allah besok kalau menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Ya, begitu. Kemudian sholawat nariyah itu kalau dibaca ya 4.444 kali ya, sekali duduk itu apa yang menjadi cita-cita orang itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sering baca sholawat nariyah itu bisa jadikan husnul khotimah gitu ya. Insya Allah ya. Ini ada Bu Romla ya. Nah, saya itu kan melaksanakan sholat duha ini, yang ditanyakan begini ya. Sholat duha
12 rakaat ya. Ya, Tapi tidak istiqomah. ya. Terus sholat duha dengan 2 rakaat istiqomah. Itu yang baik bagaimana ya? Yang baik yang istiqomah. Yang ini, istiqomah. ya. Walaupun 2 rakaat. Walaupun 2 rakaat Gitu ya. istiqomah. Sholat duha itu mulai jam berapa ya? Sholat duha itu mulai terbit matahari kira-kira setinggi 2 meter. Jadi kalau sekarang ini sholat duha itu jam 6 sudah duha ini. Jam 4:30 sudah subuh. Jam 6 sudah duha ya. Jam 6 sudah duha. Jam 6 Tapi sudah yang duha. baik jarak sholat duha dengan sholat subuh itu agak jauh supaya tidak terlalu jauh dengan sholat duhur. Jadi yang baik itu tengah-tengah, sekitar jam 9, jam 10 itu sholat duha. Sholat duha ya. Jadi jam 6 Ya. sudah bisa mulai ya. Iya, Terus batas akhirnya sampai duhur itu ya. iya. Atas akhirnya itu adzan duhur itu. Apa sih kalau kita itu sering melakukan atau istiqomah sholat duha itu ya? Sholat duha itu sesuai dengan doa yang kita ucapkan dalam sholat duha, ya, itu kan dilancarkan rezekinya. Allahumma inna duha'a duha'uk wal baha'a baha'uk wal jamala jamaluk wal ismata ismatuk wal kudratika kudratuk. Allahumma in kana rizki fis sama'i fa'anzilhu. Kalau rezeki saya di langit turunkan. Wa in kana ba'idan faqarribu. Kalau rezeki saya jauh supaya didekatkan. In kana mu'sirun fasirhu. Kalau sulit mudahkanlah. In kana haraman fatahhirhu. Kalau haram supaya disucikan. Bihaqqi tuhaika bahaika jamalika kudratik. Allahumma atini bima ataita ibadaka sholihin. Ya Allah, berikanlah saya ini menjadi hamba yang soleh. Jadi orang yang ahli sholat duha itu insya Allah dijadikan menjadi orang yang soleh ini. Jadi sholat duha itu ya bisa melancarkan rezeki ya. Melancarkan rezeki. Rezeki itu tidak hanya uang gitu ya. Rezeki itu macam-macam, kesehatan itu rezeki. Ya, kemudian putra putri yang soleh solihah itu rezeki. Istri yang solihah itu rezeki. Kemudian suami yang soleh itu rezeki. Jadi putra putri yang soleh dan solihah itu rezeki. Iya. Istri-istri yang soleh solihah itu rezeki ya. Solihah rezeki ya. Jadi itu ada di sholat duha ya. Insya Allah. Doanya sholat duha tadi ya. Kemudian Doanya sholat duha itu. dosa-dosanya insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Yang Ta'ala. menarik tadi loh Yai menjelaskan mengatakan kalau rezeki saya di atas langit turunkan. Gitu ya. Iya. Kalau di dalam bumi keluarkan. Kalau di kejauhan dekatkan. Itu. Kalau haram sucikan. Kalau haram sucikan. Yai, Ya. apakah semua orang itu kalau kita berdoanya sungguh-sungguh bisa dikabulkan oleh Allah ya? Insya Allah, insya Allah. Ud'uni istajib lakum. Mintalah kepadaku, kata Allah, akan aku kabulkan permintaan. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku minta kepadaku, katakan bahwa aku ini dekat dengannya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, akan aku kabulkan doanya orang yang sedang berdoa. Karena itu falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka berusahalah untuk doanya aku kabulkan. Astajibu li wal yu'minu bi, berimanlah kepada aku.
La'allahum yarsudun, supaya kamu itu mendapatkan petunjuk. Gitu Miri. Kita sore gini, mari kita istiqomahkan sholat sunat duha. Dimulai jam 6.00 atau jam 6 pagi, berakhirnya sampai zuhur ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, jangan tinggalkan 3 perkara sunnah. Di antaranya 1, sholat duha, kemudian sholat witir, kemudian puasa ayyamul bait, puasa hari-hari putih. Ya, begitu ini. Gitu ya. Ya. Masih Anda simak Mutiara Fajar di Suara Giri FM. 95 FM Suara Giri Probolinggo, 103,7 Suara Giri Malang, dan 98,4 Suara Giri Surabaya. Kita Suara Giri, saya Yudi, mengajak mitra-mitra tercinta Suara Giri ngaji bareng di Mutiara Fajar bersama dengan Bapak Kiai Zubair Rahman. Ini apa Makim Kuanyar. Yai, saya itu kan sering baca tasbihnya Nabi Yunus ya. Iya. La ilaha anta subhanaka inni kuntum minadz dzalimin. Itu Yai. Ya. Yang saya tanyakan pertama, ini kegunaannya itu apa Yai? Yang kedua, apa bedanya dengan istighfarnya Nabi Adam? Robbana dolamna anfusana wa ilam taufir lana lanakunanna minal khosirin. Iya. Jadi tasbihnya Nabi Yunus itu kalau dibaca, insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah dunia akhirat ini. Diselamatkan dunia sampai akhirat. Iya. Tasbihnya Nabi Yunus. Tasbihnya Nabi Yunus. Jadi umpamanya Nabi Yunus itu ketika ditelan ikan dalam perut ikan, beliau tidak membaca tasbih, maka beliau akan tetap dalam perut ikan sampai hari kiamat. Ini diinformasikan oleh Allah dalam Al-Quran. Laula annahu minal musabbihina lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'asun. Jadi kalau Yunus itu tidak membaca tasbih ini dalam perut ikan, maka dia tetap dalam perut ikan sampai hari kiamat. Ya, karena itu Rasulullah bersabda, kalau ada orang sakit tidak sembuh-sembuh, baca tasbihnya Nabi Yunus itu 40 kali. Insya Allah dia akan disembuhkan oleh Allah. Begitu. Gitu ya. Terus bacanya kalau dibaca tiap hari itu saat kapan ya? Ya, itu habis sholat awabin bisa, habis subuh, habis maghrib, ya begitu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Yai, misalnya kalau ada orang yang sakit tak kunjung sembuh Yai, kan ada gitu ya. Ya. Nah, apakah bisa dibacakan sholat tasbihnya Nabi Yunus Yai? Diajak membaca, tidak dibacakan, tapi diajak membaca. Diajak membaca. Ya dituntun. Baca 40 kali. Rasulullah bersabda, in bari'a in mata syahidan, kalau ditakdirkan sembuh, cepat sembuh, wa yaghfiru dzunubahu, dan diampuni dosanya. Kalau ditakdirkan meninggal dunia, cepat meninggal dunia dalam keadaan syahid. Ya. Jadi tasbihnya Nabi Yunus itu bisa mengangkat penyakit, begitu ya? Jadi yang mengangkat penyakit itu Allah. Allah. Dengan baca itu Allah akan mengangkat penyakitnya seseorang itu. Ya. Jadi kalau ada orang yang sakit tidak kunjung sembuh, kan ada kanker payudara gitu loh ya. Oh banyak ya. Nah, terus baca itu terus. Iya. Insya Allah bisa sembuh gitu ya. Iya. Tadi yang kedua pertanyaannya, apa bedanya dengan apa itu tadi
Istighfarnya Nabi Adam. Rabbana dzolamna anfusana Ya. wa illam taghfir lana lanakunanna minal khosirin tadi ya. Ya, itu tasbihnya Nabi Adam itu Istighfar, untuk ya? istighfarnya Nabi Adam itu untuk peleburan dosa ini. Peleburan dosa. Peleburan dosa. Jadi Rabbana ya Gustiku dzolamna anfusana, aku mendolimi diriku. Wa ilam taufir lana, kalau engkau tidak mengampuni aku, wa tarhamna, dan belas kasihan padaku, lanakunanna minal khosirin, pasti aku ini tergolong orang yang merugi. Gitu jadi. Abbasu Tambin Yai nanyakan untuk mengatasi kesulitan Yai. Ya. Nah, ini doanya apa Yai? Kan kita itu sering Yai, tidak ada waktu kok sulit ya saya ini ya. Ya. Nah, sekiranya ada doa apa yang harus kita baca tiap hari itu ya? Baca ya muyassir yasir, ya mudabbir dabbir, ya musahil sahil, sahil alaina kulla asir, bijahil basiriwan nadir. Dibaca 11 kali. Ya Muyasir Yasir. Ya. Itu artinya apa ya? Wahai dat yang memberi kemudahan, mudahkanlah saya. Ya Mudabir Dabir. Wahai dat yang memenuhi kebutuhan, penuhilah kebutuhanku. Ya Musahil Sahil. Wahai dat yang memudahkan, mudahkanlah urusanku. Sahil alaina asir. Mudahkanlah padaku segala kesulitan. Wabini bijahili nadir. Jadi kalau kita istiqomahkan tiap hari baca ya Muyasir Yasir, ya Mudabir Dabir, ya Musahil Sahil, Sahil alaina kula asir bijahili basiri wanadir, itu kita diangkat oleh Allah ke dalam mengatasi kesulitan, begitu ya? Akan dimudahkan oleh Allah dari berbagai macam kesulitan. Berbagai macam kesulitan. Ya, 7 kali, 41 kali, nggak apa-apa ya. Iya, boleh. Suara Giri FM. Suara Giri FM. 95 FM Suara Giri Probolinggo, 103,7 Suara Giri Malang, dan 98,4 Suara Giri Surabaya. Kita Suara Giri, saya Yudi, mengajak mitra-mitra tercinta Suara Giri ngaji bareng di Mutiara Fajar bersama dengan Bapak Kiai Zubair Rahman. Ini Bu Satun Yai. Saya ini kan sudah tua Yai. Iya. Nah, terus saya ini kan takut dengan apa ya, sekarang ada wabah penyakit corona itu loh Yai. Nah, pikiran apa Yai? Agar terhindar dari itu Yai. Nah, setiap pagi habis subuh dan sore habis maghrib baca itu loh Yuri. Iya, baca apa ya? Jadi apa? Seperti bangun tidur itu kan kita baca. Oh, Bismillah itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asmihi saya. La yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. 3 kali. 3 kali, gitu ya. Ini terus ya, sering baca istighfar dan baca sholawat Nabi. Abasan ya. Sebab Allah berfirman, wa ma kana Allahu la yu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa suatu kaum selama engkau ada di tengah-tengah kaum itu. Dan Allah tidak akan menyiksa satu kaum kalau kaum itu mau istighfar. 2 itu ya. Jadi
baca istighfar dan baca sholawat ya. Sholawat sebanyak-banyaknya. Sholawat sebanyak-banyaknya ya. Jadi Yai tadi menjelaskan Allah tidak akan menyiksa suatu kaum manakala orang itu beristighfar, istighfar kepada Allah, dan manakala orang itu bersolawat. Rasul atau Nabi Muhammad itu ada di tengah-tengah itu ya. Maka kaum itu tidak akan disiksa. Ya. Selawatnya yang seperti Yai ajarkan itu ya. Ya terserah. Pokoknya sebanyak-banyaknya. Jadi membaca sholawat banyak itu kira-kira lebih kurang 300 kali. Atau sehari semalam itu selama sepertiga. Yai, apa sih Yai kalau orang itu baca selawat sampai 300, 100, bahkan 1000 sampai 10.000 itu Yai? Loh, baru saya terangkan tadi. Nggak, maksudnya itu Yai pernah menjelaskan rahmat Allah itu loh Yai, berkait dengan rahmat Allah itu. Oh iya, jadi Rasulullah pernah bersabda, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asron. Barang siapa yang baca sholawat atasku, maka dia mendapatkan 10 rahmat. Satu kali mendapatkan 10 rahmat. Satu kali 10 rahmat. Bayangkan, kalau satu kali, kalau 1000 berarti 10.000. 10.000 rahmat. 10.000 rahmat. Iya. Jadi kalau kita itu sering baca sholawat bisa mengatasi segala permasalahan, begitu ya? Insya Allah. Apa Hasan? Nih masih kuanyar rupanya ya? Menanyakan agar tidak malas bangun malam ya? Nah, itu sebelum tidur itu berdoa. Doa, ya Allah, takdirkan aku nanti malam itu bisa bangun malam dan sholat malam. Maka insya Allah tengah malam akan dibangunkan oleh malaikat ini. Akan dibangunkan oleh malaikat. Jadi sebelum tidur berdoa, ya Allah, nanti jam 3 malam saya dibangunkan untuk sholat malam. Untuk sholat malam. Doanya begitu ya? Iya. Kalau enggak berdoa cuman kencing aja kalau bangun ya. Iya. Itu ya. Ini apa Nasuri ini ya? Yang saya tanya gini loh ya, waktu khutbah Jumat itu loh, mendengarkan khutbah Jumat terus ya, duduk terus ngantuk sampai tertidur, apakah wudhunya ini batal ya? Nah, kalau duduknya itu tetap ya, pantatnya itu tetap tidak berubah ya, tidak batal. Tapi kalau sampai pantatnya itu berubah sampai ngguling, nah maka wudhunya batal. Golengnya itu bagaimana sih? Maksudnya? Guling, jadi guling kan pantatnya terbuka. Ya. Nah, itu batal. Jadi orang yang tidur pantatnya tetap pada tempatnya itu tidak membatalkan wudhu. Begitu. Jadi maksudnya duduknya itu pantatnya tetap tidak sampai guling. Nah, itu tetap tidak membatalkan wudhu ya. Tapi kalau misalnya guling sedikit terus tetap itu bisa membatalkan wudhu gitu ya. Apalagi kalau tidurnya berbaring. Ya jelas batal itu. Banyak loh yang begitu di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu kan berbaring ya. Habis tidur berbaring, begitu adzan langsung sholat tanpa wudhu lagi. Nah itu kalau menurut mazhab Syafi'i tidak diterima sholatnya. Tidak diterima itu ya. Mungkin mazhab lain itu. Masih Anda simak Mutiara Fajar di Suara Giri FM.
95 FM Suara Giri Probolinggo, 103,7 Suara Giri Malang, dan 98,4 Suara Giri Surabaya. Mitra Suara Giri, saya Yudi mengajak mitra-mitra tercinta Suara Giri ngaji bareng di Mutiara Fajar bersama dengan Bapak Kiai Zubair Rahman. Ini Pak Brengos golokan ya, yang menanyakan masalah etikanya kalau kita itu mau masuk masjid itu loh Yai. Iya. Apa yang dilakukan Yai? Pertama, kaki kanan dulu. Kaki kanan. Ya. Kemudian baca Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukalah untukku pintu-pintu rahmat. Lalu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang, kalau tidak ada orang ya tetap salam. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ya mungkin yang jawab itu para jin yang sedang akan jamaah di masjid itu. Begitu ini. Ini baca susi ya. Ya. Nah, kan Yai kalau kita itu lewat kuburan Yai. Ya. Nah ini bagaimana Yai? Kalau kita ketemu orang itu kan mesti salam Yai. Assalamualaikum. Assalamualaikum Yai. Nah ini kalau lewat kuburan itu bagaimana Ya Yai? salam. Assalamualaikum ya ahlal diyar wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Begitu. Jadi gitu ya. Ya. Jadi tetap kita salam ya. Salam. Bumus cerme Yai. Ini gini ya. Saya ini kan dulu itu punya utang sama orang Yai. Terus sekarang itu saya cari-cari informasinya orang itu sudah meninggal. Ya. Saya enggak tahu keluarganya. Nah ini bagaimana Yai? Lah uang itu sumbangkan sebagai sedekah jariyah ke masjid, ke panti asuhan, ke lembaga-lembaga pendidikan Islam. Ya sambil diniati ini niat membayar hutang saya kepada si fulan atau si fulana. Sekarang begini loh ya, orang yang punya hutang terus gak dibayar, ini risikonya apa sih? Risikonya besok di akhirat pahala orang itu akan diambil terus dibayarkan kepada orang yang uangnya dihutang waktu di dunia itu. Ya. Nah, kalau ternyata pahalanya habis, maka ganti dosanya orang yang punya uang tadi itu ya diberikan pada orang yang berhutang tidak sempat membayar waktu di dunia. Begitu. Berat sekali berarti ya. Berat sekali. Karena itu jangan meremehkan masalah hutang piutang ya. Makanya kalau kita itu ikut takziah ya, sebelum mayit sudah mayit dimakamkan kan ada sambutan. Barangkali ada sangkut paut masalah hutang, bisa berhubungan dengan keluarga. Itu maksudnya begitu ya. Apa gunadi cermi? Ya saya ini kan gigi saya ini apa itu lepas, mau saya pasang. Saya ditawarin ini ada gigi putih, ada yang kuning itu emas atau gigi seperti biasa. Ini kalau dipasang emas itu bagaimana hukumnya ya? Ya boleh saja ini, karena itu kan untuk kepentingan makan mengunyah. Cuma besok kalau meninggal dunia dicopot. Loh tadi kalau memakai emas katanya laki-laki pakai emas nggak boleh ya? Nah kalau untuk perhiasan, tapi kalau untuk kepentingan makan, jadi kalau tidak pakai itu tidak bisa mengunyah. Nah itu namanya darurat, ad-daruratu tubihul mahdurat. Jadi kalau itu untuk kepentingan makan bukan perhiasan boleh ya? Ya,
Tapi yang Mitra Suara baik Giri. itu pakai gigi putih aja yang baik. Pagi hari ini kita ngaji bareng bersama dengan Bapak Kiai Zubair Rahman. Saya tanya jawab seputar agama Islam. Yang tanya bisa kirim pertanyaan ke Facebooknya Suara Giri atau Instagram @suaragiri_fm. Ini ada Aba Besto. Nah, Eka Jawaban nih Aba Besto di Veteran Yai. Yai, Apa Misto, Yai. Saya ini terus terang aja punya kebiasaan ya sering bagi-bagi rezeki gitu loh Yai. Kalau saya itu ada orang yang maksudnya pengen ada kebutuhan gitu, saya kasih makan, saya itu pengen meningkatkan rasa ikhlas saya ya, tidak pengen dipuji. Terus tapi orang itu kan mendoakan Pak dongano rezeki ini tambah lancar Pak. Nah, saya itu pikir kok itu ya, jangan doakan itu, jangan yang sehat aja lah. Ini bagaimana ya? Oh ya biarkan saja, biarkan saja, biar rezekinya lancar, biar sehat. Sehat itu termasuk rezeki. Sehat itu termasuk rezeki. Yang penting ikhlasnya itu ditingkatkan, dipasang. Ikhlasnya dipasang. Iya. Ikhlasnya dipasang. Jadi jangan dicerita-ceritakan kepada orang lain. Ya, itu bisa menimbulkan tidak ikhlas. Jadi kita kalau sedang ngasih orang atau beri orang itu tidak usah diceritakan begitu ya? Nggak usah ceritakan. Nggak usah ceritakan. Suara Giri FM. Suara Giri FM. Mitra Suara Giri, tak terasa kita harus akhiri ngaji kita pagi hari ini. Baik Yai, Mitra Suara Giri, monggo kita tutup dengan doa Yai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukaf mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taktilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una bi'annaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal hayat min jamil khairat fil hayati abadal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa alladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa inal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa waladan sholiha wa rizqan halalan wasi'a wa amalan makbura wa tijaratan lan tabura bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa atina al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.